Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan demonstrasi terhadap CVI yang telah saya analisis dan saya kerjakan. Di sini terdapat 3 CVI yang saya analisis. CVI yang pertama adalah Open Project dari Grafana, yaitu CVI 2021-43798. Kemudian CVI yang kedua adalah project dari Elasticsearch, yaitu CV 2015-1427, dan CV yang terakhir adalah dari Spring Cloud Function, yaitu CV 2022-22963. Nah, untuk CV yang pertama, di sini CV yang pertama vulnerable terhadap path directory traversal, di mana letak kode vulnerable-nya adalah di sini. Jadi user dapat melakukan path directory traversal karena sini fungsi ini melakukan join terhadap input path dari user, dan walaupun di sini sebenarnya sudah di clean, tapi fungsi ini tidak serta-merta menghapus input titik-titik slash, sehingga akan masuk ke sini dan akan di join, kemudian akan di open oleh fungsi ini, dan kita akan bisa membuka file yang berada di luar project. Kemudian di sini saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Pada berikut payload yang saya gunakan, di mana payload ini akan melakukan directory traversal dan membuka file sensitif seperti password. Nah, di sini telah berhasil. Kemudian lanjut ke CV yang kedua, yaitu Elasticsearch. Nah, pada CV yang kedua ini, kemudian lanjut ke CV yang kedua, yaitu CV dari project Elasticsearch, di mana pada project ini terdapat vulnerability berupa remote code execution, di mana kita bisa melakukan remote eksekusi dari jarak jauh. Lalu celah keamanannya di sini berada pada kode ini, is autoris, di mana kode ini akan melakukan suatu eksekusi yang berasal dari input user, dan celah keamanan pada kode ini bukan terletak pada apa yang dieksekusinya, melainkan pada kelemahan filtrasinya. Di sini fungsi ini hanya memeriksa dan ngeblokir ekspresi jika dia melakukan pemanggilan method call expression. Nah, fungsi ini tetapi tidak melakukan evaluasi terhadap kode yang menggunakan property expression, sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang, di mana kita bisa menginjek fungsi seperti pemanggilan kelas dan melakukan remote code execution dari sana. Kemudian untuk demonya, di sini saya telah menghidupkan kontainer dari Elasticsearch. Kemudian kita coba di sini. Kita akan membuat suatu index dummy, dan kita dapat melakukan injek dari sana. Oke. Kemudian kita akan melakukan mengirim payload ini, di mana payload ini kita menggunakan memanggil fungsi kelas di sini, dan dari situ kita bisa manfaatkan untuk melakukan
eksekusi. Nah, di sini kita mencoba membuka file sensitif. Di sini sudah tereksekusi dan server akan mengeluarkan hasil dari eksekusi kita. Kemudian lanjut ke CV yang ketiga. Ini ada CV dari Spring Cloud Function, di mana sama vulnerability yang ditemukan adalah remote code execution, tapi di sini bedanya adalah blind remote code execution, di mana output dari apa yang telah kita eksekusi tidak diberitahu ke user, namun tetap dieksekusi oleh server. Nah, di sini letak vulnerable code-nya di sini adalah berada pada fungsi ini. Oke. Bisa dilihat pada fungsi ini ada sistem menggunakan standar evaluation context sebagai lingkungan eksekusi ekspresi. Nah, ketika sebuah input datang dari header, dia akan diproses oleh fungsi ini. Dan itu tidak dilakukan evaluasi, sehingga kita bisa menginjek kode dari sana. Kita coba untuk melakukan demonya. Nah, saya ingin mencoba membuat suatu file. Pada payload ini, di sini saya akan mencoba suatu file, di mana payload ini akan dikirim melalui header yang tadi tidak divalidasi oleh fungsi ini. Dan kita tinggal membuat payload seperti ini. Nah, di sini server akan mengeluarkan internal server error dan tidak akan mengeluarkan output hasil eksekusi kita, tidak seperti Elasticsearch, tetapi ya jika kita lihat juga di sini kontainer di server akan mengeluarkan exception, tapi ketika kita coba lihat langsung ke server. Nah, di sini file yang telah kita buat melalui payload tadi berhasil disimpan oleh server, yang menandakan bahwa remote code execution berhasil dilakukan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.